peternakan. Bertemu kembali dengan saya Jupri Banurea, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ini dari Bapak Joe atau mungkin Juju ya. Beliau bertanya seperti ini: kalau IB sekali inseminasi saja bisa nggak sih Bang? Apa harus 2 kali baru berhasil? Ya baik, terima kasih buat pertanyaannya dari Bang Jojo. Jadi kalau untuk melakukan inseminasi buatan itu, kalau memang waktunya tepat dan semennya juga kualitasnya bagus, sebenarnya 1 kali inseminasi atau kawin suntik itu sudah bisa berhasil. Namun perlu diketahui beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan pada inseminasi buatan ataupun IB. Yang pertama adalah masa subur dari betina. Yang kemudian kemampuan dari inseminator. Kemudian yang ketiga, kualitas semen atau sperma yang disuntikkan ke dalam rahim induknya. Kemudian yang keempat adalah faktor kebersihan dari ternak dan alat-alat yang digunakan oleh inseminator. Nah, 4 faktor itu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam melakukan inseminasi buatan. Nah, kalau pengalaman saya, sekali melakukan inseminasi itu sudah bisa berhasil. Nah, kalaupun lebih dari 1 kali, itu biasanya adalah faktor dari masa kesuburan dari betinanya. Kemudian kalau kawan-kawan juga punya pengalaman bahwa harus 2 kali sampai 3 kali baru bisa bunting, nah itu perlu diperhatikan apakah memang sperma yang digunakan di dalam pelaksanaan IB ini benar-benar bagus atau tidak. Karena sperma yang digunakan ini pun harus benar-benar disimpan dalam wadah yang steril, tidak terjadi goncangan yang sangat terlalu goncang, itu yang menyebabkan spermatozoa dalam tabungnya itu menjadi banyak yang mati. Kemudian juga sperma ataupun semennya itu tidak boleh mengalami suhu yang drastis ya. Ada namanya itu cold shock ya, tekanan karena suhu yang berbeda dari antara suhu badan dari jantan dengan suhu lingkungan itu bisa berbeda. Nah, dan banyak faktor-faktor lain juga yang dapat menyebabkan matinya atau berkurangnya kualitas dari sperma yang akan disuntikkan pada induk betina. Nah, kemudian ada faktor dari kemampuan inseminatornya adalah ini juga menjadi faktor penentu ya Bapak Ibu. Kenapa? Jika inseminatornya masih kurang pengalaman atau tidak begitu memperhatikan kebersihannya dan melakukan teknik saat memasukkan kateter ke dalam vulva, ini juga dapat merusak saluran reproduksi pada betinanya. Karena dalam saat memasukkan kateternya itu ke dalam vulva atau vagina betina, ini berlawanan arah jarum jam ya. Kalau dimasukkan saja langsung kayak gitu bisa rusak, dia bisa mengalami infeksi yang bisa juga menyebabkan kerugian pada peternak. Nah, jadi itu perlu perasaan saat memasukkan kateternya saat melakukan inseminasi buatan. Kemudian menjaga kebersihan bayi itu juga sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai nanti saat tangan kiri dari inseminator itu memegang vulva dari betinanya, ternyata vulvanya itu kotor atau tangan kita kotor, maka saat melakukan vaksinasi itu terjadi infeksi bakteri, terjadi kontaminasi bakteri ataupun bibit-bibit penyakit yang bisa menyebabkan kegagalan. Nah, demikian ya Pak. Jadi inseminasi buatan 1 kali sebenarnya cukup, tapi harus mematuhi atau memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan yang tadi. Demikian ya Pak Jojo, semoga informasi ini bermanfaat. Nah, buat rekan-rekan yang lain, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar video ini. Nanti di saat ada waktu luang saya akan menjawab langsung ataupun melalui video-video. Demikian, semoga peternakan kita semakin berjaya. Salam
peternakan.